Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kakak memulai pembelajaran pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah sholihah naqra umul furqan. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah, mari sama-sama kita buka pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi yang akan kakak ajarkan yaitu adalah materi tentang Al-Quran hadis yang berkaitan dengan etos kerja. Sebelum kakak memulai pembelajaran, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Zulfikri. Kakak berasal dari Ciseeng, Bogor, dan sekarang kakak sedang menempuh kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam semester 6B. Untuk materi yang akan kakak ajarkan, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Lalu ada hadis Nabi yang berkaitan dengan etos kerja. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Untuk teman-teman silakan dibuka LKS-nya. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Untuk sistem membacanya, kakak akan membaca terlebih dahulu. Setelah itu kalian mengikuti aba-aba yang kakak berikan. Setelah kakak memberi aba-aba, silakan kalian ikuti bacaan kakak. Paham? Ya. Dimulai dari ta'awuz terlebih dahulu. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Perhatikan ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. 1 2 3. Selanjutnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. 1 2 3. Perhatikan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. 1 2 3. Untuk selanjutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 1 2 3. Baiklah, untuk ayat selanjutnya perhatikan. Wa idza ra'au fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. 1 2 3. Perhatikan. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. 1 2 3. Untuk selanjutnya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. 1 2 3. Baik, perhatikan untuk ayat selanjutnya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. 1 2 3. Selanjutnya perhatikan. Qul ma indallahi khairum minal lagwi wa minat tijarah. 1 2 3. Baik, perhatikan. Wallahu khairur raziqin. 1 2 3. Baik, shadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita membaca doa setelah membaca Al-Quran. Ikuti setelah kakak. Paham? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Untuk selanjutnya yaitu arti dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Untuk ayat yang ke-9 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Untuk ayat selanjutnya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Nabi Muhammad SAW, sedang berdiri atau sedang berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Untuk selanjutnya yaitu ada makna ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11, yaitu sholat Jumat wajib bagi para laki-laki yang sudah balik dan memenuhi syarat. Jadi hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib bagi yang telah balik dan memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya wajib bersegera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat saat azan kedua sudah dikumandangkan dan disunahkan untuk datang ke masjid sebelumnya. Untuk makna selanjutnya, haram berjual beli atau melakukan perdagangan setelah mendengar azan Jumat yang kedua, karena diwajibkan untuk mendatangi masjid guna mendengarkan khutbah Jumat dan melakukan sholat. Untuk selanjutnya, duduk-duduk di tempat zikir itu lebih baik daripada apa yang dilakukan orang yang melakukan senda gurau ataupun perdagangan. Dan itu tidak berarti kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan dan tidak mencari rezeki. Untuk selanjutnya, siapa yang digoda oleh jiwanya untuk meninggalkan amal kebaikan, maka hendaknya jiwa tersebut diingatkan tentang kebesaran Allah berupa pahala, karunia, dan rezeki yang baik. Untuk selanjutnya, yaitu hadis Nabi yang berkaitan dengan etos kerja. Sama seperti sebelumnya, kakak membaca terlebih dahulu. Setelah itu, kalian mengikuti aba-aba kakak. Paham? Perhatikan terlebih dahulu. Haddatsana 1, 2, 3. Anas bin Malikin qala 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, Allahumma. Perhatikan, Allahumma 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, inni a'udzubika 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, minal ajzi wal kasali 1, 2, 3. Wal jubni wal harami wal bukhli 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati 1, 2, 3. Baik, terus selanjutnya yaitu arti dari hadis yang berkaitan dengan etos kerja. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malikin qala, Anas bin Malik dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal harami wal bukhli, rasa takut, kepikunan dan kekikiran, wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu
min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari bencana kehidupan serta kematian. Hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya itu makna hadis. Hadis di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang mukmin kita diharuskan untuk menjadi pribadi yang memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, tidak bermalas-malasan, bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, dan tak lupa berdoa kepadanya agar dijauhkan dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, dan kekikiran, dan juga dilindungi dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kakak akan menjelaskan tentang fikih faraid atau mawaris. Materi yang akan kita pelajari ke hari ini adalah tentang zawil furud dan furudul muqarradah. Yang pertama ada zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan. Ada yang 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan juga 2/3 dari harta warisan. Ahli waris berjumlah 25 orang dan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada golongan laki-laki dan juga perempuan. Next. Nah, ini ada skema ahli waris. Skema ahli waris dari laki-laki, yang dimana si mayit adalah seorang istri atau perempuan. Yang pertama yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Yang kedua itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, naik ke atas itu ada yang ketiga, yaitu bapak. Dan ada yang keempat, dan juga ke atasnya itu kakek dari bapak dan terus ke atas. Yang kelima ada saudara laki-laki sekandung. Yang keenam ada saudara laki-laki sebapak. Lalu yang ketujuh ada saudara laki-laki seibu. Lanjut yang kedelapan ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Lalu ada yang 10. Yang ke-10 itu paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-11 ada paman yang sebapak dengan bapak. Lalu ada yang ke-12, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Dan ada yang ke-13, yaitu anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14 itu adalah suami. Yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan mewaris. Nah, apabila semua ahli waris di sini masih hidup, maka yang berhak mendapatkannya itu adalah 3, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami. Balik lagi. Yang pertama adalah yang dapat itu adalah anak laki-laki, lalu bapak dan suami. Kakek tidak bisa dapat karena terhalang oleh bapak. Kalau bapak udah meninggal, kakek dapat. Terus yang cucu laki-laki tidak dapat karena terhalang oleh anak laki-laki. Dan yang kelima, saudara laki-laki sekandung tidak dapat terhalang oleh suami. Tuh. Selanjutnya ada skema ahli waris perempuan. Ada 10 orang atau 10 golongan. Yang pertama itu si mayit. Mayit adalah suami. Lalu anak yang pertama itu yang dapat adalah anak perempuan. Yang kedua adalah anak perempuan
cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga itu ada ibu. Yang keempat nenek dari ibu dan yang ke atasnya ada uyut yang lain. Lalu yang kelima itu nenek dari bapak. Lanjut yang keenam itu saudara perempuan sekandung. Yang nah, yang ketujuh ada saudara perempuan sebapak. Lanjut yang kedelapan itu ada saudara perempuan yang seibu. Yang kesembilan itu adalah istri. Nah, yang ke-10 itu ada wanita yang memerdekakan waris. Nah, selanjutnya apabila semua ahli waris di sini masih hidup, nah yang berhak mendapatkan itu cuma ada 5 orang, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima saudara perempuan yang sekandung. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah berarti ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran. Furudul muqaddarah ada 6, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, selanjutnya ada siapa aja yang mendapatkan 1/2 dan seterusnya. Yang mendapatkan 1/2 terdiri dari 5 orang, yaitu anak perempuan dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan apabila anak tunggal mendapatkan setengah dari harta warisan. Apabila kedua syarat tidak terpenuhi, maka anak perempuan tidak mendapatkan setengahnya. Yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya itu tidak memiliki saudara laki-laki apabila ia anak tunggal, dan apabila pewaris tidak memiliki anak perempuan atau laki-laki. Yang ketiga ada saudara keturunan perempuan sekandung dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki, hanya seorang diri. Dia pewaris tidak memiliki ayah, kakek, dan laki-laki ataupun perempuan, saudara laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat ada saudara perempuan yang sebapak, tidak memiliki, dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki, seorang diri. Pewaris tidak memiliki ayah, kakek, anak laki-laki ataupun perempuan, dan saudara kandung perempuan. Yang kelima itu ada suami jika tidak ada anak dari almarhum istri. Nah, ini ada dalilnya. Saya bacakan, ini dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. An-Nisa ayat 11. Next. Selanjutnya yang mendapatkan 1/3 ada 2 orang, yaitu ibu jika pewaris tidak memiliki anak ataupun cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan tidak memiliki saudara 2 ataupun lebih, laki-laki maupun perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Yang artinya, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Selanjutnya ada bagi 2 orang ataupun lebih, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang selanjutnya ada yang mendapatkan bagian 1/4, yaitu ada 2 orang. Pertama adalah suami beserta dengan adanya anak ataupun cucu laki dari keturunan anak laki-lakinya. Dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, jika mereka istri-istrimu dalam kurung istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkannya. Yang kedua ada istri dengan syarat tidak ada anak ataupun cucu dari almarhum suami. Selanjutnya ada yang mendapatkan bagian 1/6, yaitu ada 7 orang.
Yang pertama adalah ibu dengan syarat berserta ada anak dari pewaris dan memiliki beberapa saudara. Yang kedua ada nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga ada cucu perempuan dari anak laki-laki beserta dengan seorang anak perempuan pewaris. Saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya ada saudara perempuan sebapak beserta dengan saudara perempuan sekandung pewaris. Selanjutnya ada bapak beserta dengan adanya anak dari pewaris dan kakek. Lalu ada kakek ketika tidak ada bapak. Jadi kalau masih ada bapak, kakek tidak dapat. Begitu. Begitupun dengan nenek. Kalau masih ada ibu, nenek tidak dapat, terhalang, terhijab. Selanjutnya ada saudara seibu dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki dalam kurung seibu saja, ataupun seorang saudara perempuan dalam kurung seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 hartanya. Nah, yang selanjutnya ada yang mendapatkan 1/8. Hanya ada satu golongan saja, yaitu istri beserta dengan anaknya, beserta dengan ada anak. Ini lupa dalam surat apa dalilnya. Kalau surat An-Nisa ayatnya lupa. Saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum man ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Yang artinya, jika kamu mempunyai anak, maka para istrimu memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dalam kurung dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Yang mendapatkan hak 1/8 hanya ada satu saja, yaitu istri dengan adanya anak. Nah, yang terakhir itu yang mendapatkan 2/3, yaitu ada 4 orang atau 4 golongan. Yang pertama 2 orang anak perempuan dengan tidak adanya anak laki-laki dalam surat An-Nisa ayat 11. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Yang kedua ada 2 cucu perempuan dari anak laki-laki bila tidak ada anak perempuan dari almarhum ataupun pewaris. Yang ketiga ada 2 saudara perempuan sekandung. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Yang artinya, jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada 2 saudara perempuan sebapak. Dalilnya sama, itu An-Nisa ayat 176. Saudara perempuan seayah adalah sekandung atau seayah saja. Apabila saudara perempuan sekandung tidak ada. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi pada hari ini, perkenalkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sekarang saya sedang menjalankan praktek micro teaching. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Pengaruh Pembaruan Islam di Indonesia. Isinya ada apa aja? Oke, yang pertama itu ada pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Jadi,
Gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini telah berjalan melalui sejarah yang cukup panjang. Perkembangan pembaruan Islam yang paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Nah, gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Terdapat proses perpaduan yang berkesinambungan dalam perkembangannya proses pembaruan tersebut. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 M. Apa itu M-nya? Masehi. Oke. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruh di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan yang ada di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada pembaruan atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama di Indonesia. Nah, munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, Islam menganadakan tubuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Jadi, bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah juga. Nah, terus umat Islam juga harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaannya di Indonesia. Nah, selanjutnya ada gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal ini berarti proses pemberontakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau yang tidak rasional ya, dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru yang alqiyah. Nah, kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang sangat maksimal. Jadi, sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional. Jadi, maksudnya adalah ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam di awal abad ke-20. Pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Nah, pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial juga. Di antaranya itu ya ada Ki Haji Ahmad Dahlan, terus ada Hadratus Syekh Hamsi Asy'ari, selanjutnya ada Haji Ahmad Sukarti, terus lalu ada Zamzam juga. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah juga. Di antara tokoh-tokoh lainnya ada Host Dzokroaminoto dari Syarikat Islam yang dikenal menggali inspirasi syariat dan ide-ide pembaruan Islam dari anak-anak benua India. Ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia, dan diantaranya adalah yaitu lewat jalur haji dan mukmin. Nah, maksudnya di sini adalah tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya, sehingga mereka kembali ke tanah air dengan kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Nah, kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Makkah sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga gerakan-gerakan pembaruan yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Makkah sangat berkembang pesat. Selanjutnya ada jalur publikasi. Maksudnya jalur publikasi ini yaitu berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik terbitan Mesir maupun Beirut ya. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, bahkan juga lokal. Seperti pernah muncul jurnal-jurnal Al-Iman, Neraca, dan Tunas Melayu di Singapura, di Sumatera Barat, dan juga terbit di Al-Munir. Selanjutnya ada peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa ini yang sangat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata, dan alumni pendidikan Timur Tengah, peran besar mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan ya. Secara umum, munculnya pembaruan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, intelektual dari dunia barat. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian,
Perkembangan gerakan pembaruan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad ke-20 tersebut corak dengan gerakan keagamaan Islam di Indonesia ya dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut, yaitu ada tradisionalis komentaris, reformis modernisasi, lalu ada radikal dan puritan. Selanjutnya ada organisasi Islam di Indonesia. Nah, mungkin kalian semua mengenal organisasi Islam di Indonesia itu, yang familiar yaitu ada NU dan Persis. Tapi bukan hanya kedua itu saja, melainkan ada 7. Yang pertama ada Jamiatul Khair. Terus ada Syarikat Islam, ada Persatuan Umat Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada Persatuan Islam atau Persis, dan yang terakhir ada Nahdlatul Ulama. Tapi saya akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan organisasi yang tadi, saya akan menjelaskan organisasi Islam di Indonesia dulu. Yaitu organisasi Islam di Indonesia yang bergerak dan di bidang keagamaan, pendidikan sosial, dan ekonomi. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perannya pada zaman perjuangan waktu kemerdekaan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Berikut ini adalah organisasi-organisasi Islam yang terbentuk pada masa zaman kemerdekaan. Nah, itu yang pertama ada Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirimkan para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan juga Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar dari negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. Jadi, guru yang terkenal di sini adalah Syekh Ahmad Sukarti dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukannya itu sama. Nah, selanjutnya ada Syarikat Islam. Syarikat Islam di Indonesia atau yang bisa disebut SI Indonesia adalah organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau disebut dengan SDA. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Samanhudin yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SDA, salah satu melalui buletin tanpa pewarta. Lalu ada Persatuan Umat Islam. Persatuan Umat Islam atau yang bisa disebut dengan PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah dengan pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Pondok Sukabumi. Nah, lalu ada Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau ditanggalkan 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan investasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Selanjutnya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau bisa disebut dengan Jamiat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah atau ditanggalkan 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendiri Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Lalu ada Persatuan Islam.
atau disebut dengan Persis. Nah, Persatuan Islam ini adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Damzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan yang berbeda ya dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau mengenal Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Dan yang terakhir itu ada Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 atau ditanggalkan jadi 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagai organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, ataupun keagamaan yang lahir di masa penjajah. Pada dasarnya, merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik yang ditanggalkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada materi hari ini. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi rahmatnya dan selalu berdoa untuk agar selalu sehat walafiat di waktu-waktu seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu mengenal syariat, hakikat, mengenal syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Sebelumnya kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku rizki, berikanlah aku pemahaman, waj'alni, dan jadikanlah aku minas salihin. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita mengetahui judulnya bahwa kita akan mempelajari tentang syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Apa yang kita ketahui tentang syariat? Syariat itu yang biasa kita ketahui, syariat itu adalah 5 hukumnya. Tapi yang kita pembahasan dalam sekarang lebih dari itu, lebih dalam dari itu, dan lebih luas daripada itu. Kata syariat banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Namun yang kita ingin jelaskan adalah tentang benda, isim, kata, sifat yang asalnya dari syara', bermakna jalan, namun dalam arti syariat sendiri bermakna hukum atau aturan. Syariat Islam, hukum Islam. Syariat Islam, aturan Islam. Mengapa harus belajar syariat? Ketika seorang sudah bersyahadat, seorang itu nggak harus bisa menjadi ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Bagaimana bisa seorang bisa menjadi pewaris para nabi? Itu dengan belajar, sebagaimana para sahabat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu yang kita lihat di sini adalah merupakan asal mukmin yang memiliki aturan. Karena dengan syariatlah kita mengetahui bahwa Allah menyuruh pada suatu hal, kepada hal yang halal lagi baik, dan melarang kita dari yang haram lagi buruk. Minal fahsya'i wal munkar. Dalil Quran tentang syariat. Di sini ada
Al-Jasiyah ayat 18. Di sini disebutkan bahwa orang-orang yang di atas aturan itu siapa? Kita baca bareng-bareng setelah Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'aha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan yang sebagaimana kita paham tadi dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Ketika kita mengetahui sesuatu tentang syariat, bagaimana secara sholat, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu saja tidak. Dia tidak mengetahui cara mengambil wudhu. Syariat membedakan mukmin dan kafir. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa syariat itu bisa membedakan? Syariat ini merupakan sesuatu yang sangat dasar. Ketika orang bersyahadat, dia bisa langsung sholat. Tidak bisa, dia harus belajar syariat. Bagaimana caranya dia sholat? Seperti yang kita ketahui, kalau sebelum sholat ya kita harus bisa berwudu dulu. Sesuatu yang dipandang biasa saja, ketika dia menjadi dasar, dia menjadi wajib. Syariat dipahami dengan arti luas, maka didapatilah seluruh ajaran Islam itu adalah syariat. Berasal dari sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu adalah syariat. Para ulama tazkiyatun nafs yang memahami bahwa bagaimana cara kita biar supaya mengenal Allah, mensucikan diri kita sendiri, menyebutkan bahwa melewati syariat itu dapat mencapai kita kepada derajat yang paling tinggi, yang terakhir, yaitu ma'rifatullah, mengetahui Allah. Dari sini disebutkan juga tidak sama seperti orang yang disebutkan bahwa orang yang mengetahui suatu sudah mencapai tingkat tertentu, dia tidak perlu melakukan syariat, tidak melakukan sholat. Itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Kita loncat, setelah kita mengetahui syariat, kita loncat kepada tariqat. Kedudukan dan fungsi tariqat. Tariqat berasal dari bahasa Arab, jamaknya turuq. Kedudukan dan fungsi tariqat. Tariqat berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, berasal dari kata jamaknya, yaitu adalah turuk. Turuk itu adalah jalan yang sangat banyak. Namun yang kita bahas ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan metode yang berdasarkan dampingan guru. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cara kita mendekat kepada Allah, sedangkan kita nggak mengetahuinya, yaitu dengan cara belajar kepada guru. Gitu. Bentuk amaliyah tariqat. Pada dasarnya tariqat itu sama semuanya, karena berupa ibadah zikir, berasal dari praktik Nabi SAW, dijelaskan kepada sahabat, dijelaskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita, kepada umat akhir zaman. Bahwa semua perbuatan dari yang kita tahu tadi itu berasal dari memperbaiki hati, yaitu tazkiyatun nafs, dan hakikat untuk memperbaiki ruh dan yang ada dalam diri kita. Bagaimana sih kita bisa mengetahui, oh tariqat ini bisa membersihkan? Itu adalah cerminan dari hati kita. Kita harus mengetahui bagaimana cara membersihkan hati kita, berasal dari guru-guru kita, dengan cara bertariqah, dengan cara belajar, dengan cara mempelajari, tidak hanya melalui syariat. Kita loncat lagi, kita sudah mengetahui bahwa tadi ada hakikat. Kemudian ada hakikat. Dalam kedudukan fungsi hakikat ada 3 fungsi. Yang pertama adalah muraqabatullah. Ketika kita mengetahui hakikat seseorang, oh hakikat orang ini seperti ini, baik atau tidak. Nah, ketika kita sudah mendekat kepada dia, berarti kita sudah mengetahui hakikat orang tersebut. Seperti itu juga dengan Allah. Ketika kita mengetahui hakikat Allah, kita sudah mengetahui muraqabatullah. Kemudian musyahadah, yaitu menyaksikan dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, ketika kita beribadah, kita harus seperti melihat Allah. Jika engkau tidak merasakan itu, anggap saja Allah itu melihat kita.
Kemudian kita loncat kepada ma'rifatullah. Sebelum yang kita tahu, ada satu kisah dari seorang tabi'in bernama Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri adalah seorang pedagang, namun juga ulama. Dia pernah berdagang suatu perdagangan yang saat itu sedang ramai. Dia berdagang madu yang banyak segentong. Ketika dia hendak berdagang, dia kemudian melihat, loh, kok ada tikus yang masuk ke dalam gentong saya? Kemudian dibawalah oleh Sufyan as-Tsauri dan dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Melihatlah orang-orang banyak. Apa yang kau lakukan, Sufyan as-Tsauri? Kau akan rugi besar. Kemudian dia berpikir bahwa kenapa enggak kau angkat saja tikusnya dan kemudian kau buang dan kau jual sebagian yang tidak tercemar. Kemudian Sufyan as-Tsauri berkata, inilah orang yang mengetahui hakikat, inilah orang yang mengetahui ma'rifat kepada Allah. Dia berkata, bagaimana aku bisa tahu bagian tetes yang sudah tercemar mikroba dari bangkai tikus tersebut. Alhamdulillah, itu adalah orang yang mengetahui bagaimana hakikat. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara ulama kita berhias diri, yaitu menghiasi diri dengan sifat ulama. Ini adalah sifat terakhir. Bagaimana sih sebetulnya sifat ulama? Sudah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna man yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu, hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Siapa sih al-ulama itu? Al-ulama itu adalah orang yang mengetahui. Nah, hakikat dari ma'rifat itu adalah mengetahui siapa Allah, mengetahui siapa diri dia, mengetahui apa hakikat dunia ini. Semuanya nggak bisa kita gapai tanpa mengetahui syariat. Ini adalah tingkat hingga kita mencapai kedudukan ma'rifat sampai kita kepada tingkat ma'rifat. Ma'rifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini merupakan pengetahuan yang datang melalui musyahadah, dan para ulama-ulama sudah menjelaskan bahwa ma'rifat itu adalah mengetahui Allah secara bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis tentang ma'rifat. Ini hadis Rasulullah SAW yang paling agung. Kita baca bareng-bareng setelah Bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mali dzakartuhu fi mali khairi inhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzikra wa in taqarrabta ilayya dzikra taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum qala an-nabiyyu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini orang mengetahui bagaimana ma'rifat. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, yaitu wa ana ma'hu idza dzakarani. Kemudian jika ia mengingatku, fa in dzakarni fi nafsihi,
Jika ia mengingatku saat bersendirian, dia akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingat di suatu kumpulan yang ramai, dia akan tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, ini yang paling tinggi. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekatkan kepadanya sahasta. Sangat jauh. Jika ia mendekat kepadaku sahasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepah. Sedepah itu seberapa? 1 kaki. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan berjalan dengan cepat. Ini adalah suatu balaghah tinggi, bahwa sungguhnya sebagaimana kita memberikan kepada Allah, Allah akan memberikan lebih banyak. Seperti itu yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini. Siapa yang tidak mengenal Allah itu, ini adalah yang paling penting. Dari semua pembahasan kita, ini adalah yang paling penting. Siapa yang tidak mengenal Allah itu? Ialah orang musyrik dan tidak beriman dalam hatinya, atau orang yang dalamnya ada nifak, yang orangnya adalah munafik. Dalam hatinya ini adalah orang yang paling tulus. Dari asma wa sifatnya, itu adalah orang yang sebalikannya. Hingga asma wa sifatnya tahu, itu adalah orang yang baik. Uluhiyahnya tahu, hingga rububiyahnya tahu. Dan itu adalah buah dari ma'rifatullah. Sekian pembelajaran kita. Ingat yang kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah syariat. Syariat itu apa? Syariat itu tentang hukum-hukum. Syariat, tarikat itu belajar dengan jalan-jalan, dengan jalan yang sebagaimana para guru. Kemudian hakikat, bagaimana kita mengetahui suatu hakikat, dan terakhir adalah ma'rifat. Ini adalah tingkatan paling tinggi. Ingat, semuanya harus bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita lewat dengan sendirinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.